Candi Badut. Candi Badut adalah candi tertua di Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi dan merupakan peninggalan Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Candi Badut terletak di Jalan Raya Candi 5 nomor 5 di Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Badut ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional pada tahun 2016 dan peringkat provinsi pada tahun 2017. Candi Badut buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Tiket masuknya gratis. Seperti apa kisah Candi Badut? Yuk kita simak bersama ya. Asal-usul nama Candi Badut ada beberapa dugaan. Yang pertama adalah Raja Gajayana memiliki nama kecil Liswa yang tercatat dalam prasasti Dinoyo. Liswa dalam Kamus Sanskerta memiliki arti pelawak, anak komedi, penari. Saat ini, kata Liswa memiliki makna yang sama dengan kata badut. Badut memiliki makna seseorang yang memiliki tingkah lucu atau lawak. Dugaan selanjutnya adalah kata badut diduga berasal dari bahasa Sanskerta. Badyut, yang berarti sorot bintang Canopus, atau sorot Agastya, atau cahaya. Candi ini ditemukan pada tahun 1921 berupa gundukan bukit batu reruntuhan dan tanah. Orang pertama yang memberitakan keberadaan Candi Badut adalah Maureen Brecher, seorang kontrolir bangsa Belanda yang bekerja di Malang. Candi Badut dipugar kembali pada tahun 1925 sampai tahun 1927 di bawah pengawasan B.Daan dari Jawatan Purbakala Hindia Belanda. Bangunan Candi Badut memiliki bagian yang cukup lengkap, terdiri dari lapik, kaki, tubuh dan atap. Namun saat ini, bagian tubuh dan atapnya tidak lengkap. Ada beberapa sisa reruntuhan yang diletakkan di sekitar candi. Para ahli menyatakan bahwa Candi Badut merupakan peralihan gaya bangunan klasik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagian candi. Candi Badut memiliki pagar keliling dari batu poros dan halamannya berbentuk persegi panjang berukuran 49 x 47 meter persegi. Halaman ini merupakan halaman pusat, sedangkan halaman tengah dan luar belum diketahui. Di lingkungan candi, selain terdapat struktur candi dan struktur pagar keliling, terdapat juga pada ruangan induk candi yang berisi lingga dan yoni, simbol Siwa dan Parwati. Sebagaimana umumnya percandian Hindu di Jawa, pada bagian dinding luar, terdapat relung. Relung yang semestinya berisi arka, dua relung di kanan, dan kiri pintu mestinya berisi arca Mahakala dan Nandiswara. Relung utara untuk arca Durga Mahisasuramardini. Relung timur untuk arca Ganesha. Dan di sisi selatan, terdapat relung untuk arca Agastya yakni Siwa sebagai Mahaguru. Namun di antara semua arca itu, hanya arca Durga Mahisasuramardini yang tersisa. Candi Badut menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit dengan pola pasang tidak beraturan. Dahulu memiliki 3 candi perwara, namun sekarang tinggal pondasi saja. Candi perwara merupakan bangunan candi kecil yang ada di sekitar candi utama. Candi berdenah bujur sangkar dengan ukuran 11 x 11 meter itu tidak diketahui tingginya. Pada sisi tangga naik, di sebelah barat candi,
Sebagai pintu masuk, tangganya berbentuk lengkungan, yang bagian pangkalnya berhias kalamakala. Sisi utara dan selatan pipi tangga berhias ornamen kinara-kinare yang berdiri di atas bunga teratai. Kinara adalah makhluk surgawi berwujud setengah manusia, setengah burung dalam mitologi Hindu dan Buddha. Mereka pandai memainkan alat-alat musik, seperti vena atau kecapi. Kinara yang berjenis kelamin wanita disebut kinari. Kinari berwujud wanita cantik dari kepala sampai pinggang, tetapi bagian tubuh ke bawah berwujud angsa. Mereka pandai bersyair, memainkan alat musik, dan menari. Mitologi tentang kinara banyak muncul di wilayah Asia Tenggara, khususnya yang mendapat pengaruh Hindu dan Buddha, seperti Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Indonesia. Relief kinara juga dapat ditemukan di Candi Borobudur, Mendut, Pawon, Sewu, Sari, dan Prambanan. Relief yang terdapat di ambang pintu Candi Badut adalah Kalamakara. Relief Kalamakara di Candi Badut merupakan pahatan kepala raksasa yang dibuat tanpa rahang bawah, mirip dengan candi-candi di Jawa Tengah. Bentuk Kalamakara merupakan salah satu wujud ornamen figuratif yang memiliki fungsi spiritual, yaitu sebagai tolak balak atau pengusir roh-roh jahat. Di atas kepala kala, terdapat relief bangunan dan sepasang makhluk dengan bunga teratai di antara kedua makhluk tersebut. Ornamen pada dinding candi dapat berupa motif hias, relis, atau hiasan lainnya. Motif hias adalah gambar atau pola yang menghiasi suatu karya seni atau kerajinan. Motif hias dapat berupa bentuk-bentuk yang digayakan atau distilir. Motif hias dapat digunakan untuk menambah keindahan suatu benda atau bidang. Motif hias juga dapat digunakan untuk mengisi bagian kosong pada suatu bidang. Ada beberapa jenis motif hias. Motif hias flora, yaitu motif yang terinspirasi dari bentuk-bentuk tumbuhan. Motif hias fauna, yaitu motif yang terinspirasi dari bentuk-bentuk hewan. Motif hias geometris, yaitu motif yang terinspirasi dari bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, persegi. Motif hias figuratif, yaitu motif yang terinspirasi dari bentuk-bentuk tubuh manusia. Motif hias arsitektur, yaitu motif yang terinspirasi dari bentuk-bentuk bangunan. Relief adalah seni pahat dan ukiran tiga dimensi yang dibuat pada permukaan datar, seperti dinding, batu, atau kayu. Relief sering digunakan untuk menghiasi bangunan, monumen, atau candi. Relief memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah relief merupakan karya seni yang memiliki dimensi tambahan berupa kedalaman. Relief bisa menggambarkan kejadian-kejadian di masa lalu. Relief bisa menceritakan kisah, ajaran, atau kehidupan masyarakat di masa lampau. Relief bisa dibuat dari berbagai bahan, seperti batu, kayu, dan lain-lain. Beberapa contoh motif hias dan relief pada candi, antara lain. Motif Kalpataru, yang menggambarkan pohon hayat. Motif lotus mekar. Motif vas teratai. Motif sulur-suluran. Relief Lalita Vistara, yang mengisahkan kehidupan Sang Buddha di surga Tusita. Motif Kalamakara, yang menggambarkan raksasa, yang merupakan wujud lain dari Siwa. Motif Prambanan, yang berupa pahatan singa, yang diapit oleh relief Kalpataru. Reruntuhan di Candi Badut adalah bagian atap candi yang sudah tidak utuh lagi. Arca-arca yang tidak lengkap, linggayoni yang tidak utuh, relung-relung yang diperkirakan awalnya berisi arca. Dinding-dinding candi yang belum dapat tersusun lagi. Reruntuhan berada di sekitar candi dan tersusun rapi. Motif bunga pada candi merupakan ornamen yang dibuat dengan teknik pahat pada batu. Motif bunga pada candi dapat melambangkan berbagai hal, seperti kesuburan, keindahan, dan kesetiaan. Motif Purnakalasa berbentuk vas berisi bunga yang melambangkan kesuburan. Motif ini merupakan penggabungan antara konsep asal mula kehidupan dalam seni sastra dan seni pahat. Motif bunga melati melambangkan kesucian dan keelokan budi. Motif bunga matahari melambangkan kesetiaan dan kebahagiaan. Motif bunga teratai melambangkan kemurnian dalam agama Buddha. Bunga teratai melambangkan kesucian karena tumbuh di air yang tidak pernah tercemar. Melambangkan kebangkitan karena mekar di pagi hari setelah menutup pada malam hari. Melambangkan kesabaran karena tumbuh dari akar yang berada di lumpur dan menunggu lama untuk bertunas. Dalam agama Hindu bunga
Teratai melambangkan kesuburan dan melambangkan matahari. Lingga Yoni adalah simbol dalam agama Hindu yang melambangkan penyatuan antara Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Lingga Yoni juga melambangkan penciptaan dan regenerasi alam semesta. Lingga adalah simbol Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam agama Hindu. Lingga berbentuk tiang yang biasanya terbuat dari batu dan diidentikan dengan alat kelamin pria. Yoni adalah simbol Dewi Parwati, pasangan Dewa Siwa. Yoni berbentuk alat kelamin wanita. Lingga Yoni digunakan sebagai media pemujaan. Lingga Yoni juga melambangkan kesuburan, kekuatan generatif, dan kejantanan pria. Ini adalah barisan reruntuhan yang diperkirakan adalah atap Candi Badut. Atap candi Hindu berbentuk meruncing seperti tabun dan disebut ratna atau amalaka. Bentuk ini menyerupai bunga teratai yang masih kuncup. Atap candi Hindu juga disebut Swarloka yang melambangkan alam tertinggi atau surga. Pada puncak atap candi Hindu terdapat lingga dan padma. Padma lingga adalah lingga yang dihiasi dengan bunga padma. Lingga berhias Padma Astadala adalah lingga semu yang berbentuk silinder dengan bagian bawah berbentuk persegi panjang. Lingga ini dihiasi dengan 8 kelopak bunga padma. Lingga berhias Padma Astadala digunakan untuk memohon keselamatan kepada Dewa Siwa. Lingga berhias Padma Astadala memiliki makna kesucian batin, penciptaan, dan kebebasan. Lingga merupakan manifestasi dari Dewa Siwa yang memiliki banyak pengikutnya pada periode klasik Hindu Jawa Tengah. Selain lingga, ada juga Padmasana yang merupakan tempat bersembahyang dan menaruh sajian bagi umat Hindu. Padmasana melambangkan kedudukan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bunga teratai. Ciri-ciri candi Hindu lainnya adalah bentuk bangunannya ramping dan tinggi, memiliki arca Dewa Trimurti, yaitu Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Memiliki ukiran atau relief yang menggambarkan cerita-cerita mitologi Hindu. Antefix memiliki fungsi untuk menutupi sambungan genten dan mencegah air masuk ke dalam bangunan. Antefix juga membuat bangunan terlihat lebih tinggi dari ukuran aslinya. Antefix sering digunakan dalam arsitektur klasik. Contohnya, antefix banyak digunakan pada candi-candi Langgan di Jawa Timur. Motif hiasan pada antefix bisa beragam, seperti sulur-suluran, motif geometris, atau polos. Ini adalah penemuan yang didapatkan dari Candi Badut dan sekarang disimpan di Museum Purwakarta Malang. 2 buah batu dengan motif kuncup teratai. Demikianlah informasi tentang Candi Badut. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.